Juga dengan tema orang desa ke Jakarta. Nama saya Aminah. Saya dari keluarga yang biasa-biasa aja dan sederhana. Kedua orang tua saya adalah seorang petani. Tapi pas saya pulang sekolah, saya melihat ada bendera kuning di pagar rumahku. Dan juga aku melihat banyak sekali orang-orang yang menggunakan pakaian hitam. Langsung saja aku masuk ke rumah. Aku melihat Simbo yang sedang menangis di ujung situ. Dia melihatku dan langsung memelukku. Aku tanya kepada Simbo, "Bu, siapa yang meninggalkan kita?" Lalu Simbo bilang, "Bapakmu loh, Dok, meninggal tadi pagi pas kamu sekolah." Tapi bukannya Bapak punya riwayat stroke dari dulu ya, Bu? Ya kan kamu tahu sendiri, Bapak memiliki karakter yang gak peduli dengan kesehatannya dan bodo amat. Bapak selalu bilang, udah aman kok Bu, udah aman kok Mbak. Lagi juga sembuh. Ya, di situ yang kurasa cuma bisa, gak tahu lah gimana rasanya, cuma bisa berdoa pada nasib ini. Aku mendengar suara ketukan pintu. Aku melihat ada dua seorang lelaki. Mereka menggunakan pakaian hitam, tubuhnya tinggi dan juga besar. Kupikir mereka rentenir dari Bapak. Ternyata mereka adalah salah satu pekerja perusahaan. Orang itu bilang kayak gini, salah satu dari mereka itu bilang, "Permisi, benar rumahnya Pak Asep. Kami dari perusahaan PIP ingin memberikan informasi mengenai beliau. Sebelum itu berduka cita ya Bu dan Mbak atas kepergiannya beliau. Jadi beliau memiliki satu rumah di Jakarta dan juga beliau menabung ke perusahaan kami dan sekarang terkumpul sebesar 1 triliun. Berikut ini adalah kartu dari perusahaan saya, perusahaan kami." Dan mereka pergi. Lalu di situ aku masih shock dan ibu juga tidak tahu kok bisa Bapak mengumpulkan uang sebanyak ini tanpa sepengetahuan kami bertahun-tahun. Kami yang biasa hidup sederhana, tapi kami sangat bersyukur. Pasca kelulusanku, aku mendapatkan kampus PTN di Jakarta. Tapi sayang, lokasinya jauh dari rumah yang didirikan Bapak. Jadi kebetulan saja rumahku itu dekat dengan kampus BINUS. Jadi ibu bilang, udah kamu sekolah di BINUS saja. Lagi juga duit Bapak masih banyak. Karena memang kami tidak tahu cara menghabiskan uang itu. Hari itu pun juga kami pergi ke Jakarta menggunakan pesawat. Jangankan naik pesawat, naik kereta ekonomi saja juga seneng. Di bandara, saya dan Simbo disambut oleh dua pasang kekasih. Yang satu Pak Bapak itu namanya Pak Budi dan yang satu lagi Bu Mary. Dan satu anaknya lagi perempuan, bisa ketebak, dia seumuran denganku, namanya Dira. Dan benar tebakanku, dia adalah satu kakak kelasku, beda satu tingkat doang. Aku bakal jadi maba di BINUS dan dia kakakku. Di situ
Saya dan Simbo diajak keliling Jakarta. Senang banget rasanya. Jangankan lihat Jakarta, melihat pemandangan aja juga udah senang, tapi ini jarang banget melihat gedung-gedung yang tinggi. Biasanya aku cuma melihat gedung-gedung tinggi di TV. Jangankan HP juga dia punya. HP ku masih jadul begini. Tiba-tiba Dira menelponku pada hari itu. Halo Din, kenapa? Dia, oh iya, kamu ke rumahku sekarang? Oh ya udah deh, aku tunggu. Ternyata Dira mau ke rumahku. Katanya mau menemaniku beli baju di mall. Ya sudah, aku pergi ke mall. Dira menyeretku ke toko yang besar sekali. Namanya Gucci. Kutanya saja pada Dira, ngapain kamu nyeret aku ke Gucci? Padahal di rumah udah ada 3. Dia bilang, bukan gitu loh Aminah. Ini tuh Gucci, jualan banyak baju. Pokoknya kamu lihat aja sih sendiri. Ya sudah, aku masuk ke Gucci itu. Tapi herannya, kenapa banyak sekali orang-orang yang mengikutiku. Seperti aku ingin mencuri saja. Tas, dompet, jam semua dipajang rapi, dikacain. Dan pas aku lihat harganya, mahal banget. Seharga tanah dan juga mobil. Ya sudah, aku beli baju, dompet, celana, dan lain-lainnya. Dan harganya, tak bisa kusebutkan. Emangnya hidup di Jakarta itu serba instan. Jarang sekali kudapatkan di desa. Pokoknya tetap saja aku masih belum bisa merasakan bagaimana rasanya ditinggal seorang bapak. Walaupun bapak meninggalkan uangnya begitu banyak, satu rumah pula, tapi tetap aja sosok bapak tidak akan pernah terhilangkan.